warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim. Al-Baqarah ayat 183. Para pengurus musala yang sama-sama kita hormati, kemudian Al-Mukarram, imam kita yang dimuliakan Allah, selanjutnya kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, dan jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali puji dan syukur sama-sama kita aturkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Selawat dan salam sama-sama pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bro, ibu ingin mendapatkan syafaat Nabi di kemudian hari? Ingin? Kata Nabi, salah satu syaratnya, jikalau terdengar nama saya disebut, maka sambunglah dengan sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tapi itu khusus untuk Nabi kita Muhammad, bukan setiap nama Muhammad. Kalau ada nama anak bapak, nama anak ibu Muhammad, lalu datang kawannya mencari ke rumah Pak, kebetulan bapak ibu sedang di rumah pula, dipanggil oleh kawannya, Muhammad, jangan bapak jawab pula sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ya, khusus untuk Nabi kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita malam sekarang ini. Sudah beberapa malam kita tarawih dan witir tidak dapat bersama karena Bapak Ibu pas Ramadan pertama itu saya ada acara di Padang, di Balai Diklat, kita jamaah Padang, baru kemarin pulang dari pagi langsung sini. Betul kata Pak Imam kita tadi, mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu sudah kenal dengan saya? Siapa nama saya? Sekaligus kita perkenalan. Nama Marius, M-A-R-I-Y-U-S, Marius, S-A-G. Di mana kampung Ustaz? Kampung saya, Bapak Ibu, di Sijunjung. Tetapi saya netapnya di Kota Solo. Nama daerah kecilnya Kota Solo itu Bapak Ibu Amsterdam. Nah, tahu Ibu Amsterdam di Kota Solo Pak? Amsterdam itu Ampang Kualo masuk ke dalam. Kira-kira masih di sana Bapak Ibu, anak 4, istri baru 1. Saya ditugaskan di sini Bapak Ibu, dipindahkan baru Januari kemarin, tanggal 2 di KUA Sangir Balai Janggo ini. Saya tinggal di rumah Pak Suradi.
beliau. Jumat ini, nah, saya itu ngontrak sendiri. Sebulan sekali 15 hari Pak. Jauh sih. Saya coba pakai motor beli kurang 6 jam. Karena tak bisa laju. Tapi tugas negara wajib dilaksanakan. Itulah sebagai perkenalan. Kalau suku Caniago. Dah, perkenalan sudah selesai. Siapa nama saya, Bro? Siapa? Martinkus. Tikus itu monci, Pak. Ya, Pak. Masa saya dikatakan monci? Marius. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tak usah lah perkenalkan diri. Kok kagak lu seorang-seorang kok? Jangan samanya itu berbuah dulu enak. Iya. Jadi kita bertetangga. Jadi kalau ada kesalahan saya, kelemahan kita yang apa, ini orang tua saya semua nih. Jangan segan-segan untuk memberikan nasihat kepada saya, Bapak. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Kamu juga ada Solo kabarnya? Ada Solo enggak? Enggak. Pariaman. Oh, Pariaman. Ada Solo. Bapak Ibu ada Solo. Kenapa kita? Judul ceramah kita malam ini adalah hikmah puasa. Apa judulnya? Hikmah puasa. Pak Ibu ngerti nggak bahasa Minang? Hah? Paham? Atau bahasa Indonesia itu kecampur aja ya? Hikmah puasa. Kalau kita berbicara hikmah puasa ini Bapak Ibu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi saya akan menyampaikan cukup 3 saja karena kita akan sholat perlu jadi pikir. Yang pertama hikmah puasa Bapak Ibu adalah untuk membentuk kejujuran dalam diri kita masing-masing. Puasa untuk membentuk kejujuran. Kenapa puasa membentuk kita jujur? Karena puasa ini Bapak Ibu tidak sama dengan ibadah yang lainnya. Khusus ibadah puasa langsung Allah yang menilai kita masing-masing. Beda dengan ibadah yang lainnya. Kalau sholat bisa dinilai orang lain, Pak, nampak orang sholat. Waduh, Bapak Ibu ini mungkin sholat. Berinfak bersedekah bisa dinilai orang. Lewat waktu di depan kita lalu kita isi nampak oleh orang. Kasih kolak sama tetangga nampak sama orang. Tetapi puasa langsung Allah yang menilainya. Kita sesama kita tidak bisa menilai puasa atau tidak. Seorang suami tidak bisa menilai istrinya puasa atau tidak. Seorang istri tidak bisa menilai suaminya puasa atau tidak. Kita selaku orang tua Bapak Ibu tidak bisa menilai anak kita puasa atau tidak. Bisa saja kita ditipunya, Pak. Tidak tahu. Makanya puasa ini Allah langsung yang menilai kita masing-masing. Maka perlu kita jujur. Jujur ini susah kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita hobinya bohong. Ya Pak, apalagi kita punya HP Android ke semuanya. Enak betul nipu orang yang HP Android. Kadang-kadang kita tak sadar Pak, anak kita di rumah, ya anak duduk dekat kita, di telepon sama kawan. Rupanya kita janjian sama orang itu. Belum datang teleponnya. Gimana sekarang? Oh ya sebentar lagi saya datang, masih di jalan. Padahal ada anak di rumah Pak, tak sadar. Tadi kata anak, ini ayahnya berbohong ini. Mudah-mudahan kita setelah Ramadan ini menjadi hamba Allah yang jujur. Amin. Yang kedua, puasa untuk membentuk keikhlasan. Ikhlas. Kenapa demikian? Karena kita puasa ini Bapak Ibu murni ikhlas karena Allah. Timbul dari lubuk hati kita masing-masing.
sesuai dengan keimanan kita. Ikhlas kita puasa ini. Kita puasa Bapak Ibu bukan karena malu sama tetangga, bukan karena malu sama orang lain, malu dengan anak, malu dengan istri, malu dengan suami, bukan. Kita puasa ini adalah ikhlas karena Allah. Dan ibadah kuncinya harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau tidak akan dapat pahala Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berinfak, bersedekah harus jangan sama dengan keke suma bersedekah. Ada ibu-ibu yang nama suma. Hah? Kalau ada sumanya bukan suma di sini, suma di daerah saya sana. Keke suma ini Pak orang kaya Pak. Duitnya banyak. Jadi ada masjid di kampung itu tidak selesai bangunannya karena kekurangan dana. Lalu kata semua dipanggil Pak Pengurus, kenapa masjid kita ini tidak selesai bangunannya? Kata pengurus, uang kita sudah habis. Lalu kata semua tadi, Pak Pengurus tolonglah dibuat anggaran biayanya berapa kira-kira sampai selesai bangunan masjid kita ini. Lalu datang ke rumah saya kasih duit. Semangat pengurus Pak, bikin proposal lebih kurang 5 juta, dibawa ke rumah PT Suma. Ini PT Suma berapa semua? 65 juta. Dikasih Pak. Mulai besoknya kerja lakukan. Hari minggu, bulan selesai lah masih dikumpulkan. Intinya pakai AC, keramik. Masjid selesai, azan jangan terdengar. Ditanya sama kita semua, Pak Pengurus, kenapa azan tidak terdengar di masjid kita sudah bagus? Kata pengurus, kita belum ada dalil. Siapa yang akan azan? Kita sibuk semua. Carilah dalil. Ya cari dalil mudah, tapi biaya dalil itu dia bukan lekat. Saya yang akan menggaji. Oke lah. Dicari oleh pengurus dari pakar dalil. Dalil ini dalilnya baru. Yang namanya baru tentu ilmunya belum seberapa. Ayat-ayat ini yang dapat cuma sudah tulis. Nah, sudah tuh aja lagi. Efek Suma ini dia rajin sama. Setiap imam dari baru itu yang namanya surat BS ini tak pernah tinggal dia baca. Kalau tidak rakaat pertama, rakaat kedua tetap dibaca. Seperti itu kan penghujung ayatnya. Inna hadza ismaqfil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sudah seminggu didengar oleh Kesuma, hari yang ke-8 marah ke Kesuma ini. Pak Pengurus kita rapat malam ini. Dirapat, sudah berkumpul pengurus semuanya. Saya tanya sama pengurus, masjid ini sampai selesai muka seperti ini siapa yang kasih duit? Ya Kesuma. Nah kan tahu Bapak Pengurus, kenapa sudah 8 hari ini saya dengar imam itu sholat yang disebutnya cuma nama Ibrahim dan Musa. Nama saya tak pernah disebut-sebutnya. Padahal uang saya sudah habis untuk masjid ini. Sekarang Pak Pengurus tolong pecat kali ini, berhentikan. Kenapa pecat kali ini Pak? Berhentikan dari ini. Cari dari baru. Nah, kalau dari baru. Dari baru ini, kita lihat. Kenapa teman kita ini boleh pecat? Oh, ini pengkawalan. Oke lah. Nah, setiap dari yang kedua ini jadi imam, ditengoknya ke belakang. Kalau ada efek semua nampak oleh dia, maka dia baca surat Al-Baqarah ke Mekah kasur. Itu surat 2 rakaatnya malahan. Setiap sholat, Pak, ditengok ke belakang. Asalkan ada efek semua sholat, dibacanya surat Al-Baqarah ke Mekah kasur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa dikriyakan semuanya sampai semua terakhir. Summa latus'alunna yawma'idin 'anil na'im.
hari dari yang ke-8 KTP semua. Pak Pengurus, kita rapat malam ini kembali. Rapat lagi kata pengurus. Sudah kumpul pengurus panggil garing. Yang pengurus sama-sama pengurus dia isi sama kawannya. Mungkin ini dari punya pecahnya. Kalau dia pecahnya garing ini mungkin suruh kesuban cari garing. Tidak mudah cari garing ini. Sudah dikumpulkan pengurus sama garing apa KTP semua? Pak pengurus, ini semua. Semua bagus. Sering-sering nama saya dibaca dalam imam ya. Duit saya sudah habis untuk masuk ini. Mulai bulan depan saya naikkan gaji. Kalau mati saya nanti tolong dari imam saya ya. Ini tak ikhlas namanya Pak. Kalau bersedekah seperti ini itu tak ikhlas namanya. Sedangkan kunci ibadah itu kita harus mudah-mudahan setelah lebaran nanti kita menjadi Allah yang ikhlas. Amin. Terakhir, puasa adalah untuk melatih mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nafsu Bapak Ibu perlu kita kendalikan. Kalau tidak mampu kita mengendalikan hawa nafsu sangat berbahaya sekali. Nafsu ini bahaya Pak. Orang berkelahi gara-gara apa Pak? Gara-gara nafsu. Orang masuk penjara gara-gara nafsu. Orang korupsi gara-gara nafsu. Karena nafsu ini 1 nak 2, 2 nak 3, 3 nak 4, begitulah terusnya. Inilah nafsu. Habis kita kalau tidak bisa kita kendalikan. Celaka. Makanya kata Nabi, nafsu kalau tidak bisa kita kendalikan lebih ganas daripada binatang. Pak, Pak, apa dia tahu kondiek? Hah? Ibu dia tahu siling? Babi? Aku sama. Babi, siling, kondiek sama. Saya tanya Pak. Babi kalau pergi mencuri, dia kan babinya mencuri Pak. Bagaimanapun kita makan ubi kita, tetap dia masuk. Tahu dia kita ini sudah duduk, itu babi. Babi kalau pergi maling ubi, apa dibawanya? Hah? Apa dibawa oleh babi pergi maling ubi? Kalau sudah datang lipat orang, dibongkarnya ubi orang agak 3 rumpun, sudah kenyang perutnya, kemana dia lagi? Balik ke sarangnya lagi Pak, pulang dia. Itu binatang Pak. Tetapi kalau orang pergi maling ubi orang, apa dibawanya? Karung. Bukan 1 Pak, 7 malahan. Bahkan bawahnya mobil pickup. 1 Pak, habis ubi orang dibuat. Itulah manusia, ganas daripada binatang. Itu kalau nafsu tak mampu kita kendalikan. Jadi puasa melatih mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsu nak minum, nafsu nak makan, nafsu nak berkelahi, nafsu apa saja dikendalikan oleh puasa. Mudah-mudahan setelah lebaran nanti kita menjadi hamba Allah yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita masing-masing. Amin. Ya, dengan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.